Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, kami kembali mengabarkan tentang perkembangan seleksi untuk P3K Jabatan Fungsional Guru di tahun 2021 yang hanya menyisakan di tahap yang ketiga ini. Tentunya teman-teman masih menunggu kapan dari update jadwal untuk pelaksanaan P3K Guru di tahap yang ketiga. Namun dari Panselnas belum menentukan atau belum mengumumkan kapan pastinya akan diadakan untuk tahap yang ketiga. Nah, dalam video kali ini kami akan sampaikan tentang dua informasi yang cukup mengembirakan bagi teman-teman guru honorer yang akan melakukan mengikuti seleksi di tahap yang ketiga ataupun guru honorer secara umum. Akan kami sampaikan dua informasi penting, namun sebelum kita masuk di pembahasan, bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel ini silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih, kita ke pembahasan. Yang pertama adalah pembahasan dari sebuah berita yang bersumber dari jpnn.com bahwa kuota P3K Guru di tahun 2022 berjumlah 740.000. Kemudian akomodasi guru PAI dan honorer negeri. Nah, kita baca secara lengkapnya untuk untuk berita pertama. jpnn.com Jakarta, Ketua Umum DPP Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia, Bapak Raden Sutopo Yuwono mengatakan, dua pejabat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi menyampaikan ke kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K 2022 sebanyak 740.000. Kuota ini mengakomodasi guru pendidikan agama Islam dan honorer di sekolah negeri. Kami sangat berterima kasih kepada Dirjen GTK yang saat audiensi 26 Januari dengan FHNK2I menyampaikan bahwa kuota 2022 untuk P3K sudah diperjuangkan 740.000, kata Raden Sutopo Yuwono kepada jpnn.com. Dia mengungkapkan dalam pertemuan terbatas dengan pendiri Dirjen Guru Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek Bapak Iwan Syahrir, kemudian ada Sekretaris Dirjen yaitu Bu Nunuk Suryani, memaparkan tentang teknis pelaksanaan P3K 2022. Selain itu, lanjut dia juga soal masalah guru honorer yang lulus passing grade tetapi tidak ada formasi. Jadi di pertemuan FHNK2I dari dua pejabat yaitu Pak Dirjen dan juga Stasis Dirjen itu membahas tentang pelaksanaan P3K 2022 dan tentunya guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade tetapi tidak mendapatkan formasi. Nah, untuk mengenai guru yang lulus passing grade, Sutopo mengungkapkan Dirjen GTK Kemendikbud menjamin langsung diangkat begitu formasinya dibuka. Mereka tidak perlu tes lagi. Namun ada pesan khusus dari Dirjen GTK kepada guru honorer agar mendekati pemerintah daerah Pemda masing-masing untuk meminta kuota P3K 2022 sebab anggarannya sudah disediakan oleh Kementerian Keuangan. Selain itu, dana P3K tidak bisa digunakan untuk keperluan lain sehingga Pemda sebaiknya mengoptimalisasi usulan formasi. Jadi untuk guru-guru yang sudah lulus passing grade bahwa dijamin ini dijamin oleh Kemendikbudristek tidak mengikuti tes kembali namun langsung menempati formasi, tetapi dengan pesan bahwa guru-guru juga melakukan pressing terhadap Pemda atau permohonan Pemda supaya bisa mengusulkan formasi sebanyak-banyaknya. Kuota 740.000 tidak akan ada artinya kalau usulan Pemda minim atau tidak mengusulkan sama sekali, ucap Sutopo Mengenai persiapan tes 2022 P3K tahun 2022, Kemendikbudristek akan berkoordinasi dengan Kemenak untuk modul pembelajaran bagi guru honorer PAI. Sutopo menyarankan tetap fokus meminta kepada Pemda masing-masing agar ketika ada usulan formasi P3K 2022, guru PAI langsung ditempatkan. Nah, kemudian kami mendengar langsung dari Bapak Dirjen GTK bahwa yang sudah lulus tes dan tidak mendapat formasi tidak perlu tes. Kuota P3K 2022
2022 sebanyak 740.000 sudah termasuk untuk guru agama Pungkas Sutopo Yuwono. Nah, ini merupakan kabar yang cukup menggembirakan ya, bahwa ternyata formasinya cukup banyak, 740.000, artinya lebih banyak daripada di tahap yang pertama. Dan ini juga sudah mengakomodir dari guru-guru PAI dan honorer sekolah negeri. Nah, berita berikutnya yaitu tentang guru yang sudah lolos passing grade, tentunya nanti tidak akan melakukan tes kembali, akan tetapi langsung mengisi formasi. Ya, kita tunggu ya nanti dari peraturan yang muncul untuk mengatur hal ini. Namun jadi yang disampaikan Pak Dirjen ya, teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade kemudian bisa mengoptimalisasikan Pemdanya agar bisa mengusulkan formasi di tahun 2022. Nah, kemudian berkaitan juga dengan hal ini, Bu Nunuk Suryani ya memposting di akun Instagram beliau ya. Ini cukup panjang, bahwa di postingan ini beliau melakukan foto dengan anak sematawayang, putri sematawayang beliau ya. Nah, ini berupa sebuah motivasi ya yang cukup panjang kalau kita baca. Ini diposting beliau di hari Jumat ya, di hari Jumat. Nah, untuk poin yang berkaitan dengan P3K ini, bahwa di akhir dari caption beliau mengatakan seperti ini: yakinlah bahwa kami di sini sedang berusaha kuat agar sahabat semua mendapatkan apa yang diharapkan. Ini tentunya mengomentari tentang perjuangan guru-guru honorer di P3K tahun 2021 ini ya. Jadi yakinlah bahwa kami di sini sedang berusaha kuat agar sahabat semuanya mendapatkan apa yang diharapkan. Karena kami pun butuh semua para sahabat guru. Nah, jadi beliau mengatakan ya, ini sangat sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Pak Nadiem Makarim ya, bahwa sudah jelas posisi Kemendikbudristek di sini adalah bersama guru-guru honorer. Nah, di sini ada lanjutannya, tunggu selalu dengan doa ya, pasti akan ada kejutan manis untuk seluruh sahabatku. Di sini beliau menekankan bahwa terus berdoa, kemudian tunggu selalu, pasti akan ada kejutan manis untuk seluruh sahabatku. Salam Jumat Barokah, salam hangat dan salam cinta selalu. Nah, di sini seperti beliau memberikan sebuah harapan ya, bahwa nanti pasti akan ada kejutan dari Kemendikbudristek bagi guru-guru honorer, tentunya yang memperjuangkan nasibnya selama ini. Khususnya yang sekarang sedang intens ya memperjuangkan diri adalah guru-guru honorer yang sudah lulus passing grade, yang belum mendapatkan formasi. Nah, apakah ini adalah tentang hal tersebut ataukah tentang hal yang lain? Jadi teman-teman sabar saja menunggu. Tapi di sini beliau menekankan bahwa pasti akan ada kejutan manis untuk seluruh sahabatku. Jadi teman-teman, semoga nanti ini segera muncul berita baiknya, kemudian kejutan manis, sehingga nanti guru-guru honorer yang sudah lolos passing grade misalkan, mereka bisa langsung menempati formasi tanpa mengikuti seleksi kembali. Apakah mungkin di tahap yang ketiga? Kita tunggu saja. Nah, ini dua informasi yang saya kira ya secara pribadi merupakan informasi yang cukup menggembirakan. Sekian informasi dari kami, semoga berita ini bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.